Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bisnis Anda, program yang mengupas dan membedah, mengupas sisi perjuangan dari seorang wirausahawan dan juga membedah keunggulan dari produk-produk yang dihasilkannya. Kali ini kita kedatangan tamu lagi, ada Ibu Sri di sini. Assalamualaikum. Ibu Sri ini yang dari tadi kita omongin ya, Pak Nurindra. Mamiku bahagia, inilah mami yang bahagia. Katanya namanya doa Bu Sri tadi kata Pak Nurindra ya. Mamiku bahagia, sejahtera gitu ya. Itu doa untuk sang istri tercinta. Apa rasanya Bu Sri diberi hadiah seperti itu? Bangga pasti ya. Bangga, senang, terharu ya. Dimana rata-rata yang namanya istri katanya harus diam saja di rumah begitu ya, mengurus rumah tangga, tapi diberi hadiah oleh Pak Nurindra nih ya, sebuah bisnis yang bisa membuat Bu Sri tetap menjadi wanita yang tetap berkarir dan bisa mengaktualisasikan dirinya ya. Ibu Sri, bagaimana cara membagi waktunya antara keluarga dengan bisnis? Ya simple saja sih sebenarnya, yang penting semua berjalan dengan sesuai dengan waktunya saja. Misalkan kalau untuk produksi ini kan saya pagi ya, jadi habis subuh itu saya sudah memulai proses pembuatan. Nanti kan siang itu sudah selesai, jadi baru nanti mengurus yang lain-lain seperti mengurus anak. Kebetulan saya kan anaknya yang masih kecil kan satu, kalau yang dua itu kan kebetulan ada di pesantren, jadi saya tidak terlalu repot seperti itu. Dan kebetulan suami juga kan mengerti gitu kesibukannya, jadi suami pun banyak ikut membantu juga. Luar biasa. Saya lihat di YouTube-nya ya, MBS pemirsa, jangan lupa di subscribe nih ya, untuk melihat produk-produk Regi Joy ini ya, rengginang yang akan membuat enjoy katanya gitu ya. Saya melihat Ibu Sri ini, saya kira putranya masih kecil-kecil, ternyata tadi lihat di studio ya, ada yang sudah fasih berbahasa Arab itu yang paling besar. Itu SMA. Ya, sekarang Alia sudah kelas 3. Wah, luar biasa. Tahun depan sudah selesai. Wih, luar biasa. Kira-kira akan diturunkan kepada anaknya bisnisnya? Itulah justru memang kalau kita punya usaha kan pengen bisa berkelanjutan ya. Jadi nggak hanya di kita nih usahanya, tapi bisa diturunkan ke anak-anak. Seperti itu insya Allah. Itu menjadi bekal ya. Apa harapannya Pak Nurindra terhadap bisnisnya ini untuk keberlangsungan hidup keluarga nanti di masa depan? Mungkin ada cita-cita apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu panjang? Ya, ini sebenarnya sih di tahun 2021 kemarin di awal itu kita saya lebih fokus, insya Allah dengan jualan rengginang ini kita mau bikin nantinya kedepannya akan bikin satu masjid dan juga satu pondok pesantren yang nanti akan dikelola oleh anak saya, dan di situ nanti juga bisa untuk ingin mengembangkan wirausaha dari anak-anak di pondoknya nanti kayak gitu sih. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Dukungan pemerintah selama ini bagaimana? Alhamdulillah sih bagus, alhamdulillah. Jadi kita dapat pelatihan, beberapa kali kita dapat pelatihan, dan kebetulan memang dalam pelatihan ini kan keseringan harinya hari biasa ya. Akhirnya istrilah yang menggantikan, makanya dia di sini ini penting juga nih dia. Jadi ketika saya nggak bisa, maka istri yang menggantikan pas pelatihan. Karena itu pelatihan itu biasa seharian, dan itu kita harus dapat. Kenapa? Karena di situ kita ada ilmu yang kita cari gitu. Saya dengar udah PIRT juga ya? PIRT halal sudah. MUI sudah ya? Sudah. Ini udah ada stempel hijaunya, luar biasa. Sudah. Prosesnya nggak gampang katanya, itu bagaimana? Gampang banget. Jadi prosesnya itu kita cuman ngajuin waktu itu lewat kita ngisi data, terus setelah itu kita nggak berapa lama diproses sama dia, terus akhirnya kita datang ya langsung ya ke nggak datang, kalau yang MUI nggak datang ya, MUI lewat Zoom online. Jadi dia surveinya lewat online. Kalau yang PRT langsung datang ke rumah. Dan itu free.
Oh, gratis. begitu ya? Iya. Rumornya katanya susah gitu, kadang-kadang dipingpong lah, kemudian ada biaya tambahan-tambahan. Itu faktanya tidak begitu ya? Nggak ada. Wih, luar biasa. Ibu Sri, bagaimana ini Pak Nurindra, bagaimana pembagian bekerjanya? Yang namanya bisnis kan tetap bisnis is bisnis katanya, walaupun suami istri partner sehidup semati, amin. Tapi katanya kadang ada slack gitu kalau sedang mengerjakan proyek sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Bagaimana Pak Nurindra, Bu Sri? Ya, kebetulan memang kita sudah ada pembagian kerja ya. Jadi bagaimana itu? Ya, untuk produksi itu keseluruhan saya. Tapi kalau untuk pemasaran dan sebagainya untuk yang keluar dari produksi itu biasanya memang Bapak gitu. Oh, divisi Research and Development Pak Nurindra ya. Divisi produksi khusus Bu Sri. Sekarang Bu Sri dibantu oleh beberapa tim ya. Ada berapa jumlah timnya? Ada 2. Ada 2 orang. Iya, oh, membantu. Kebetulan rumahnya juga berdekatan, jadi sangat memudahkan gitu. Oh, memberdayakan tenaga kerja sekitar gitu ya. Bagaimana itu proses rekrutmennya waktu itu? Susah nggak untuk mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar sehati, yang bisa sejalan dengan visi misinya Bu Sri? Ya, sebetulnya banyak sih ya, karena kan saya tinggal di lingkungan yang memang bagus lah untuk bersosialisasi seperti itu. Tetangga banyak itu yang menawarkan diri untuk bekerja gitu. Tetapi kan di situ saya juga harus selektif ya. Saya lihat dulu gitu. Sepertinya ini bisa, sepertinya ini tidak, seperti itu. Jadi saya memang selektif banget untuk merekrut. Dari sisi apa itu? Saya kalau melamar nanti dites cara menggoreng. Ya, itu. Seperti apa itu Ya, seleksinya itu? Dari ini ya, effort kerjanya gitu pastinya ya. Karena kan kita sering bersosialisasi, jadi saya tahu seperti apa orang ini bekerja seperti itu. Dari keseharian mereka masak atau yang lain seperti itu. Lebih ke latar belakang ininya ya, kepribadian mungkin ya. Kalau dari biasa mereka memang sudah biasa jualan ya. Mereka juga udah biasa jualan, jadi untuk menggoreng insya Allah sih udah ini ya, udah terbiasa gitu. Memang sudah ditakdirkannya ditempatkan sama Allah dekat dengan orang-orang yang baik ya, yang bisa sejalan dengan visi misinya perusahaannya Pak Nurindra dan Bu Sri ini. Berarti untuk penjualan sendiri sekarang fokus di offline saja dulu ya? Iya. Mungkin untuk online kira-kira bakal ada rencana ke sana tidak? Insya Allah sih ada. Soalnya banyak yang nanya Pak, pemirsa ya, itu bisa beli online apa enggak katanya gitu. Sekarang masa pandemi, malas kemana-mana katanya gitu. Kira-kira ada rencana ke sana? Insya Allah ada, insya Allah. Nanti saya lagi nyari tim juga yang khusus untuk online ya. Berarti sekarang kalau kita mau beli Regijoy ini bisa datang kemana nih Pak? Di Taman Alamanda. Kalau nggak bisa lewat Instagramnya, Regijoy_Rengginang Enjoy. Itu di situ tertera alamat dan nomor telepon. Silakan kunjungi dulu media sosialnya pemirsa. Ada Instagram, ada YouTube, ada. Nanti di sana gali informasinya soal di mana outlet offline-nya gitu ya. Karena untuk saat ini Regijoy belum tersedia melalui pembelian online gitu. Apa yang menyebabkan Pak Nurindra dan Bu Sri ini sekarang ingin fokus dulu aja di satu produk ini dulu Pak Nurindra? Iya, jadi memang kita lebih ke arah ke fokusan suatu produk ya Bu ya. Jadi produk ini untuk mendapatkan satu hasil produk seperti ini itu tidaklah mudah, karena kita ada berapa yang harus kita pelajari, jadi untuk menghasilkan suatu produk tuh kita harus benar-benar jadi kayak ini Bu, kadang orang ya di sini mencantumkan informasi gizi, ada informasi gizinya ya. Nah di situ akan terlihat kan di berapa sih kadar nutrisinya, terus ininya lemaknya, jumlah kalorinya, ada kolesterolnya. Nah ada teman memang dia itu kalau mau beli sesuatu dia harus lihat dulu
kadar nutrisinya. Dia baru berarti nih karena sekarang kan lagi musim diet ya Bu ya. Ya, semakin banyak yang melek sama nutrisi dan gizi gitu ya, semua harus dibaca dulu. Iya, seperti itu. Terus untuk nggak hanya itu Bu, jadi kayak untuk kemasannya, terus cara tekniknya itu juga membutuhkan suatu teknik tersendiri Bu. Satu aja udah banyak banget effortnya gitu ya. Jadi sekarang fokus dulu aja di ini. Bu Sri pernah apa kerikil-kerikil yang dirasakan selama berbisnis? Banyak ya. Banyak ya. Pasti banyak gitu. Tapi ya kembali lagi bagaimana kita konsisten seperti itu. Ya, kita punya satu tujuan, kita harus konsisten untuk menuju itu ya. Kayak contohnya kayak misalkan kerikilnya ya. Contoh satu. Ada cerita apa yang paling selalu diingat? Ya kayak misalkan rengginang itu kan kita masih jemur secara alami ya, pakai matahari gitu. Ketika musimnya hujan itu yang jadi PR banget. Jadi bagaimana caranya supaya ketika musim hujan itu kita tetap ada produknya seperti itu. Jadi ya berdasarkan pengalaman karena kita kerepotan ketika hujan gitu, karena kita belum punya untuk pengeringan yang pakai pakai alat gitu. Jadi kita pakai matahari langsung. Jadi kita ketika musim panas itu kita produksi sebanyak-banyaknya. Jadi kita stok di mentah gitu. Ketika udah memasuki musim hujan, kita udah tinggal goreng seperti itu. Itu triknya ya. Berarti tahan berapa lama produk yang mentahnya itu? Yang mentah itu bisa bertahun-tahun. Iya. Luar biasa. Hygiene berarti ya. Yang penting dia pas pengeringannya itu benar-benar kering. Kadar airnya sudah tidak ada begitu ya, karena bakteri, virus biasanya berkembang biak di dalam bahan makanan yang ada airnya gitu ya. Kalau sudah kering bisa tahan bertahun-tahun. Ini mungkin menjadi makanan masa depan ya. Ini ngomong-ngomong gizinya, ini saya tertarik sekali ya. Energinya ini 262 kalori ya. Iya. Ini dari mana data ini didapatnya Pak Nurindra? Begini, itu kita lagi-lagi kita melakukan uji nutrisi di lab. Jadi itu berbayar juga sih. Jadi berbayar. Jadi kita khusus untuk uji nutrisi itu kita emang khususin gitu untuk di lab gitu. Jadi tidak ada rahasia di antara kita ya. Semuanya terpampang jelas nih pemirsa. Pak Nurindra dan Bu Sri ini tidak menutupi bahan-bahannya nih. Proteinnya ini cukup tinggi, karbohidratnya apalagi. Jadi ini cocok banget nih. Snack yang nggak hanya enak tapi juga bergizi dan bisa tahan berapa lama kalau sudah menjadi jadi seperti ini? Kalau sudah jadi paling lama setahun. 1 tahun. 1 tahun masih renyah ya? Kalau kerenyahannya cuman 4 bulan. Untuk kerenyahannya 4 bulan, tapi tahan best before-nya itu 1 tahun ya. Wih, luar biasa. Bisa disimpan ini buat lebaran tahun depan. Permintaan melonjak saat momen-momen apa itu, Bu Sri? Ya itu pas mau lebaran. Lebaran ya. Lebaran. Tahun lalu ya, berapa tuh sampai detik-detik terakhir pengiriman pun masih orderan ada. Dibuat parcel mungkin ya? Iya mungkin. Itu sering dibuat itu hampers. Bentuk hampers gitu. Itu salah satu jadi strategi marketing juga enggak untuk yang namanya packingnya ya? Iya. Untuk packingnya. Tapi untuk pengiriman ke Kalimantan, ke Sumatera seperti itu bukannya sulit ya Pak Nurindra ya? Ini snack yang harus dipertahankan bentuknya, dikirim begitu jauh, takutnya nanti rusak sampai ke tempat. Itu bagaimana? Apa itu? Ya, jadi kita ada satu kargo, kerjasama sama kargo. Jadi di situ ada MOU-nya. Jadi dia menjamin produk kita aman sampai tujuan. Karena kan kita nggak pengen barang kita rusak dong sampai tujuan. Jadi seperti itu. Jadi ini saya pastikan dulu nih, ini aman nggak nih gitu kan? Karena ada yang ekspedisi mungkin maaf ya nyampe itu nggak safe ya gitu. Tapi ini kita emang tanya dulu, ini benar-benar safe nggak? Kalau safe
kita kerjasama. Oke. Karena ini sifatnya kan continuous, nggak hanya sekali 2 kali. Jadi saya memastikan itu dulu. Oke. Ya. Menjalin kerjasama termasuk dengan perusahaan ekspedisi ya, itu salah satu strateginya. Nah, kita masih akan gali nih pemirsa ya, strategi apa lagi yang biasa dilakukan oleh Pak Nurindra dan Bu Sri dalam menjalankan bisnisnya. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut kita lanjutkan ngobrolnya ya. Tetap bersama kami di Bisnis Anda.